Baik Ibu, selamat malam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Ibu. Baik, jadi tujuan saya ke sini untuk ingin mengonsultasikan terkait KB yang ingin saya gunakan nantinya. Karena saya kan baru punya anak nih, terus saya dan suami memutuskan untuk menunda kehamilan. Oke, baik Ibu. Sebelum itu saya izin untuk meminta data Ibu dulu ya. Ibu atas nama siapa? Ibu Lola, Ibu Dela umurnya berapa? 23 tahun Bu. Untuk suaminya atas nama siapa Bu? Bagus, Umurnya? 24 tahun. Ibu sekarang anaknya umur berapa? Umurnya 2 bulan. Nah sebelum kita ke konseling KB, kita cek TTV dulu Bu ya. Nah Ibu, dari hasil TTV tadi itu didapatkan normal Bu ya. Jadi saya sekarang akan memberikan Ibu beberapa konseling pilihan KB yang mungkin Ibu belum ketahui. Nah sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar atau Ibu sudah tahu KB itu apa Bu? Baik Ibu, jadi untuk KB itu ada banyak jenisnya Bu ya, ada yang suntik dan lain-lain. Tapi saya belum mengetahui bagaimana efek samping serta cara kerja dari KB masing-masing KB tersebut. Jadi Ibu sudah paham Bu ya tentang KB itu apa, namun Ibu belum tahu manfaat dari masing-masing KB itu Bu ya. Oke, nah jadi di sini saya memiliki beberapa jenis kontrasepsi KB seperti KB suntik 3 bulan, 1 bulan, KB pil ataupun KB pasang Bu ya. Yang dimana nantinya KB dari jenis KB tersebut tentunya memiliki manfaat dan efek samping yang berbeda-beda. Nah sebelumnya saya mau bertanya Ibu sudah ada rencana untuk menggunakan KB apa? Sudah Ibu, saya rencananya ingin memakai KB suntik yang 3 bulan. KB suntik 3 bulan Bu ya. Jadi saya akan menjelaskan KB suntik yang 3 bulan. Oke, jadi di sini saya memiliki beberapa gambaran tentang KB suntik 3 bulan itu sendiri. Nah, KB suntik 3 bulan sendiri itu merupakan KB yang dimana mengandung hormon progestin Bu ya sebanyak 150 mg yang dimana sesuai dengan namanya sendiri ini diberikan setiap 3 bulan sekali atau 12 minggu Bu. Yang dimana suntikan pertama biasanya itu diberikan pada saat pertama kali atau 7 hari setelah haid ataupun 6 minggu setelah melahirkan. Sebelumnya Ibu ini sudah haid Bu? Sudah Ibu, kira-kira 7 hari yang lalu. Jadi kalau sekarang Ibu suntik itu bagus Bu ya. Jadi udah sesuai dengan syarat KB suntik 3 bulan. Nah, lalu untuk cara kerjanya sendiri di sini cara kerja dari KB suntik 3 bulan ini nantinya saya akan menyuntikkan KB ini di bokong Ibu Bu ya. Nah, ini nantinya akan membuat reaksi lendir serviks Ibu itu menjadi kental. Nah, sehingga sel sperma itu akan kesulitan untuk membuahi sel ovum. Jadi bisa dibilang untuk KB suntik 3 bulan ini cukup efektif untuk menunda kehamilan Bu ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk kelebihan dari KB suntik 3 bulan ini merupakan KB suntik KB suntik sementara yang paling baik dari KB suntik lainnya mungkin ya, yang dimana dengan angka kegagalan kurang dari 0,1% per tahunnya. Nah, lalu KB suntik ini juga tidak mempengaruhi ASI atau kelancaran ASI. Apalagi Ibu sekarang sedang menyusui bukan ya, umur anaknya masih 2 bulan. Nah, KB suntik ini juga bisa melindungi Ibu dari anemia atau kekurangan darah. Lalu juga KB suntik ini tidak mengandung hormon estrogen sehingga ini tidak akan mempengaruhi atau berakibat serius pada penyakit jantung atau reaksi penggumpalan darah apabila nanti KB ini disuntikan kepada tubuh Ibu gitu Bu ya. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang dimana di sini mungkin nanti kalau Ibu menggunakan KB suntik ini, siklus haid Ibu itu menjadi tidak teratur Bu ya. Bisa aja Ibu memendek siklus haidnya atau memanjang, lalu perdarahannya juga tidak sesuai dengan seperti biasanya, bisa semakin sedikit ataupun tidak semakin banyak gitu Bu ya. Nah, untuk perdarahannya juga itu tidak teratur dan mungkin juga Ibu tidak akan mengalami haid sama sekali dalam 1 bulan gitu ya. Nah, Bu, untuk kelemahannya sendiri itu nanti kalau misalkan Ibu menggunakan KB suntik 3 bulan ini, itu bisa aja Ibu mengalami gangguan haid Bu ya. Itu bisa siklus haidnya tidak sesuai, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat.
Lalu untuk darah yang keluar juga bisa aja dia sedikit ataupun dia semakin banyak. Nah, untuk KB suntik 3 bulan ini kelemahannya juga dia tidak menjamin kita terlindung dari penularan infeksi menular seksual Bu ya, atau hepatitis yang seperti itu. Nah, selain itu kelemahannya juga ini akan menghambat kembalinya tingkat kesuburan ya Bu ya setelah pemakaiannya nanti. Lalu untuk kekurangan selanjutnya itu nanti bakalan terjadi perubahan lipid serum pada penggunaan jangka panjang. Nah, sejauh ini apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Ibu, namun saya ingin bertanya terkait efek samping dari penggunaan suntik KB 3 bulan itu Bu ya. Baik, untuk efek sampingnya sendiri nih Kak Bu ya, yang pertama Ibu bisa merasakan nanti apabila Ibu melakukan suntik KB 3 bulan ini, nanti Ibu bisa mengalami keputihan Bu ya, keputihan, terus berat badan Ibu bisa bertambah, lalu Ibu juga akan mungkin timbul flek Bu ya, atau perdarahan ringan. Di awal-awal pemakaian itu juga Ibu bisa merasakan sakit kepala, lalu payudaranya nyeri, ataupun keluhan-keluhan ringan lainnya, tapi itu tidak masalah dan itu bisa diatasi Bu ya. Nah, selain itu efek sampingnya juga Ibu bisa mengalami berhenti haid Bu ya. Itu biasanya setelah 1 tahun penggunaannya itu haidnya itu bisa terhambat Bu. Namun ini tidak terjadi pada semua wanita Ibu. Jadi tergantung nanti dari hormon yang ada di dalam tubuh Ibu untuk memproduksi suntikan KB 3 bulan ini. Baik, itu aja Ibu yang dapat saya sampaikan untuk efek sampingnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini saya sudah sangat paham Bu Bina. Baik, terima kasih Ibu ya karena sudah paham. Kalau begitu saya izin untuk memastikan kembali Bu ya. Saya izin bertanya kepada Ibu sekiranya Ibu bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali gitu Bu ya untuk efek samping dari KB suntik 3 bulan itu Bu? Baik Bu Bina, jadi dari penjelasan tadi yang saya tangkap untuk efek sampingnya itu dapat menambah berat badan saya dan juga haid saya menjadi tidak teratur jika menggunakan KB suntik 3 bulan itu Bu Bina. Baik, benar sekali jawabannya Bu ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan saya. Nah, untuk saat ini apakah Ibu sudah akan langsung menggunakan KB suntik atau menunggu hari haid selanjutnya? Iya Bu, saya berencana untuk menggunakan KB suntiknya itu hari ini. Apakah bisa Ibu Bina? Oh iya, bisa Ibu. Mari ikut saya ke ruang. Mari Ibu, silakan duduk. Nah Ibu, jadi tadi saya sudah menyuntikkan KB-nya Bu ya pada bokong Ibu. Nanti untuk tanggal kembalinya Ibu bisa datang kembali lagi di bulan Agustus Bu ya, di tanggal 3. Dan apabila nanti ada keluhan, Ibu bisa juga langsung berkoordinasi atau konsultasi dengan saya. Sejauh ini apakah sudah dimengerti Bu atau ingin ditanyakan kembali? Tidak Ibu, sudah mengerti. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu sudah bisa meninggalkan tempat saya. Terima kasih Bu ya.